Shalom semua. Shalom. Sebelum memulai pembelajaran kita pada siang hari ini, marilah kita angkat pujian Roh Kudus mengalir di sini. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapa-Ku. Ku buka hati untuk Roh Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas berkat dan penyertaan-Mu kepada kami dari pagi hingga siang hari ini Tuhan. Sekarang kami telah berkumpul bersama-sama untuk mendengarkan sebagian dari firman-Mu ya Tuhan. Tolong kiranya Engkau berkati Pak Manara yang akan mengajari kami, dan kiranya Engkau juga sertai kami supaya kami bisa mengerti apa yang Pak Manara akan ajarkan kepada kami ya Tuhan. Bila doa kami ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Shalom. Shalom anak bapak sekalian. Bagaimana kabar? Kita bersyukur hari ini dalam pertemuan hari ini Tuhan memberikan kita kekuatan, Tuhan memberikan kesehatan. Sebelum kita masuk dalam pembelajaran kita, Bapak absen dulu ya. Oke. Krisanta, Hadir Pak. Brema, Ariel, Frederick, Citra, Hadir Pak. Jovita, Himawati, Jerusa, Hadir Pak. Katarina, Hadir Pak. Maria, Hadir Pak. Michelle, Hadir Pak. Teresi, Hadir Pak. Mailen, Hadir Pak. Grace Patricia, Hadir Pak. Grace, Hadir Pak. Melinda, Grace Natalie, Reka Sri, Hadir Pak. Fani, Hadir Pak. Yuliana, Hadir Pak. Gracia, Nesia. Hadir Pak. Oke. Kita akan masuk dalam materi pembelajaran kita hari ini. Itu peran Roh Kudus bagi orang percaya. Nah, coba kita melihat di situ kompetensi dasarnya. Ya, bisa kita lihat di situ mengakui peran Roh Kudus dalam membaharui kehidupan orang beriman. Ya. Bersedia hidup sebagai wujud percaya pada peran Roh Kudus sebagai pembaharu. Memahami peran Roh Kudus dalam membaharui hidup orang beriman. Menyajikan presentasi berkaitan dengan peran Roh Kudus sebagai pembaharu dengan mengacu kepada Alkitab. Ya, bisa dilihat indikator pencapaian kompetensinya. Oke. Nah, kita lihat dulu di situ peran Roh Kudus bagi hidup orang percaya. Materi pembelajaran agama Kristen kali ini akan membahas mengenai Roh Kudus.
membaharui gereja mula-mula Roh Kudus dalam pengakuan iman gereja bahwa Roh Kudus menurut Alkitab memberikan Roh Kudus menurut Alkitab memberikan keberanian, Roh memberikan hidup dalam kekudusan. Hal ini menjadi dasar adanya pembaharuan di lingkungan gereja dan peran Roh Kudus memperbaharui kehidupan orang percaya. Yang pertama coba kita lihat di situ, Roh Kudus membaharui gereja atau reformasi gereja, awal gereja. Apa perubahan yang dahsyat terjadi di gereja perdana? Kita tahu gereja perdana itu terjadi di mana? Di Yerusalem, terjadi pada hari Pentakosta. Nah, Pentakosta itu dari kata penta itu 50. Berarti Pentakosta hari ke-50 itu dihitung dari mana? Halo? Dihitung dari kebangkitan Yesus. Yesus bangkit, dari kebangkitan Yesus, maka Yesus ada di muka bumi selama 40 hari. Sebelum naik dia ke surga, sebelum naik Yesus ke surga dia katakan supaya murid-murid, rasul-rasul untuk menantikan janji Tuhan, yaitu Roh Kudus yang dicurahkan untuk memperlengkapi gereja, untuk memimpin gereja. Maka tiba di hari Pentakosta itu di hari ke-50. Maka Pentakosta artinya hari ke-50 yang kita kenal dengan pencurahan Roh Kudus. Maka peristiwa Pentakosta ini merupakan pencurahan Roh Kudus. Para murid adalah orang-orang sederhana, kebanyakan dari mereka adalah nelayan. Secara pendidikan agama Yahudi dikatakan mereka tidak terdidik dalam teologi Yahudi. Pengertian tidak berpendidikan di situ dalam pengertian pendidikan formal Yahudi. Sehingga banyak murid-murid ketika Yesus disalibkan mereka semua lari. Petrus yang merupakan ketua dari seluruh rasul-rasul juga lari. Yohanes dan murid-murid yang lain. Padahal sebelumnya mereka katakan ketika Petrus berkata, Tuhan, kami rela mati untuk Tuhan. Tapi nyatanya ketika Yesus ditangkap, ada yang bertahan. Semua lari. Petrus lari, Yakobus lari, Yohanes juga lari. Tapi ketika terjadi di hari Pentakosta, kenapa mereka takut? Karena di dalam pemahaman orang Yahudi, penyaliban itu bukan hanya sekedar hukuman yang mengerikan dan menakutkan. Tapi dalam konsep orang Yahudi berkata, kalau orang disalibkan, mereka itu orang terkutuk. Ditolak sorga dan ditolak manusia. Maka ketika orang disalibkan, mereka itu bukan hanya takut penderitaan yang luar biasa, tapi setelah orang mati, sorga tidak menerima, dunia juga manusia tidak menerima. Maka dalam konsep inilah banyak orang, khususnya orang Yahudi, begitu takut kepada penyaliban. Tapi satu hal yang perlu luar biasa ketika terjadi di hari Pentakosta, Yesus bangkit dari antara orang mati. Murid-murid yang dulunya penakut menjadi pemberani. Murid yang dulunya melarikan diri, mereka menjadi orang-orang yang luar biasa. Disinilah ada pembaharuan di dalam kehidupan mereka. Baru mereka tidak takut lagi akan ancaman yang akan datang dan mungkin akan datang. Dan memang ancaman itu sampai akhir zaman pasti ada. Penderitaan, penolakan pasti dialami orang-orang percaya. Namun demikian gereja tetap bertahan hingga sekarang. Di abad 21, 2000 tahun lebih, masih banyak orang Kristen yang mengalami penderitaan, ancaman dan siksaan, tapi mereka tetap setia dan bertahan kepada Tuhan. Pembaharuan gereja kita lihat, kalau kita lihat Kisah 2 pasal 41 sampai 47, pasal 4 ayat 32 sampai 37, gereja yang dulunya penakut menjadi gereja yang pemberani.
Mereka selalu bersekutu, mereka selalu berdoa, mereka belajar peduli dengan orang lain. Mereka membagi-bagikan harta milik mereka, memberikan kepada orang-orang miskin dan orang yang tidak mampu. Lalu kita lihat di situ, selain gereja awal dialami pembaharuan secara rohani, tapi dalam perkembangan gereja juga mengalami reformasi. Reformasi artinya kembali kepada ajaran yang semula, atau kembali kepada ajaran yang benar sesuai dengan firman Tuhan. Di Eropa terjadi di abad 15, gereja mengalami goncangan, ya. Goncangan yang dialami gereja pertama adalah ketika gereja berhadapan dengan perkembangan Renaissance. Renaissance di mana perkembangan filsafat yang begitu ditonjolkan, ilmu pengetahuan yang begitu diagung-agungkan, sehingga di abad 15 dikatakan orang mengandalkan rasionya, pikirannya, kemampuannya, sehingga gereja mengalami goncangan dari luar. Tetapi yang kedua juga, gereja juga pernah mengalami goncangan ketika adanya penyimpangan, ya, di ajaran gereja Roma Katolik. Kenapa terjadi? Ketika gereja Roma Katolik pernah dulu mengeluarkan surat indulgensia atau penghapusan dosa, walaupun hanya sekali ini terjadi. Kenapa terjadi reformasi dari Katolik menjadi Protestan? Sebenarnya pernah dulu terjadi, sehingga seorang pastor Katolik, seorang biarawan Katolik yang bernama Martin Luther berkata supaya kembali kepada ajaran Alkitab. Yang pertama di situ ada 3 semboyan penting. 1, sola fide, keselamatan hanya didapatkan dari iman kepada Yesus. Perhatikan, ini penting. Keselamatan hanya didapat di dalam iman kepada Yesus. Yang kedua, sola gratia, adalah keselamatan adalah anugerah Tuhan. Yang ketiga, sola scriptura, adalah kekuasaan tertinggi ada pada Alkitab. Kenapa? Karena ada surat pengampunan dosa, itu tidak sesuai dengan apa yang dikatakan firman Tuhan. Walaupun bukan terus, ya, hanya 1 kali periode itu pernah. Itu sebenarnya awalnya. Ya, Katolik, Protestan atau gereja Ortodoks semua tetap kembali kepada firman Tuhan. Ini terjadi di abad yang ke-15. Sehingga gereja harus kembali kepada pengakuan iman yang semula. Yang kedua, peran Roh Kudus dalam pengakuan iman gereja. Gereja Kristen mengakui Tritunggal. Semua gereja, semua denominasi, semua organisasi gereja mengakui bahwa gereja mengakui Tritunggal. Tritunggal itu Allah Bapa, Allah Anak, itu Yesus Kristus, dan Allah Roh Kudus. Dia Allah yang sama, ya. Dalam Matius yang dijelaskan 28 ayat 19, bagaimana baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Semua gereja mengakui baptisan Tritunggal ini. Kalau ada yang tidak mengakui Tritunggal, berarti itu ajaran sesat. Ya, semua gereja kita punya ini. Firman Tuhan, Alkitab firman Tuhan. Kalau menolak Alkitab, berarti itu ajaran sesat. Tritunggal, mengakui Yesus sebagai Tuhan, itu inti iman dalam gereja. Semua gereja yang mengakui hal itu. Maka Roh Kudus itu juga pribadi Allah. Coba lihat di situ, dalam doktrin Tritunggal atau Trinitas mengidentifikasikan Roh Kudus sebagai pribadi ketiga dari Allah Tritunggal. Pribadi ketiga yang satu dalam esensi tapi berbeda dalam pribadi dengan Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Ya, pribadi kedua atau pribadi ketiga dalam penyebutan, ya, penyebutan di situ. Analogi yang paling alkitabiah menurut Bapak sama seperti manusia punya tubuh, roh, dan jiwa. Saya tanya dulu,
Semua punya tubuh? Semua punya jiwa? Semua punya roh? Sama seperti yang di depan guru Pak Menara, ya. Yang kalian lihat apanya? Ada tubuhnya, di dalam ada rohnya, di dalam ada jiwanya. Berapa Pak Menara? 3 Pak Menara? 1. Bisa nggak dipisahkan 3? Nah, contoh kalian, kalau roh kalian keluar dari tubuhmu, apa yang terjadi? Mati. Berarti bisa pisah nggak? Bisa pisah nggak? Halo, bisa nggak? Nggak bisa. Jiwanya dengan rohnya bisa pisah nggak? Nggak bisa. Nggak. Membedakan jiwa dengan roh bisa nggak? Dibedakan. Kalau jiwanya bermasalah, jalan-jalan. Artinya beda nggak? Di satu sisi bisa beda, bisa 3 dibagi 3, tapi di sisi lain bisa sama Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Di dalam pribadi dia berbeda, tapi esensinya tetap sama. Maka dalam doktrin Trinitas, kalau ditanya Tuhan orang Kristen 3 apa 1? Nah, 1. Allah kita itu Esa. Sama seperti manusia. Itu mungkin analogi yang paling mudah dipahami. Manusia punya trikotomi tubuh dalam tubuhnya, tapi satu manusia. Nah, ini mungkin yang paling apa? Di dalam waktu berbeda, bisa kita tubuh itu dengan roh itu bisa berpisah. Buktinya kalau keluar rohnya akan mati. Masalah jiwanya akan jalan-jalan. Coba kalau rohnya masuk lagi, hidup enggak? Nah, hidup, karena dia menyatu lagi seperti itu. Oke, kita lihat dulu. Maka dalam doktrin Tritunggal itu bisa diterima dengan logika. Ya, Roh Kudus menurut Alkitab di sana dikatakan ketika kita percaya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, maka pada saat itu Roh Kudus tinggal di dalam hati kita. Mengapa demikian? Karena tubuh kita dikatakan adalah bait suci atau bait Roh Kudus di mana Tuhan tinggal. Maka Roh Kudus itu yang Yesus katakan, aku bukan tinggal lagi di bait yang dibangun oleh tangan atau bait Allah, tapi aku tinggal di dalam bait yang dibangun oleh Allah. Itu tubuh kita. Maka kata gereja itu bukan gedung, bukan organisasi, tapi orang. Itu kata eklesia, orang yang dipanggil keluar dari kegelapan masuk dalam terang. Itulah anak Bapa dan saya. Amin. Maka yang Tuhan pedulikan sebenarnya kita, bukan gedung. Maka gereja, kalau selama ini orientasinya ke gedung, organisasi, orientasinya kepada manajemen, tidak salah. Tapi yang jauh lebih penting adalah gereja itu adalah orangnya yang harus dilayani. Roh Kudus juga memberi keberanian. Ya, kita lihat rasul-rasul, orang-orang percaya, ketika mereka bertemu dengan Yesus, ketika Roh Kudus dicurahkan, mereka yang dulunya penakut menjadi pemberani. Dulunya mereka ragu-ragu menjadi punya keyakinan penuh. Sehingga mereka dengan penuh keberanian memberitakan Injil. Sehingga pada abad pertama gereja, seluruh kekaisaran Romawi Injil. Maka abad pertama gereja menjadi agama yang paling dominan di kekaisaran Roma. Sekalipun gereja mengalami penganiayaan, penderitaan, penolakan, tapi ketika Roh Kudus dicurahkan, maka mereka berani dan penuh keberanian bertekan Injil. Sebagai anak-anak Tuhan, ya kita juga harus minta Roh Kudus menolong kita untuk kita bersaksi memberitakan firman Tuhan. Roh Kudus juga memberikan hidup dalam kekudusan. Ya, Roh Kudus juga memampukan kita bagaimana kita hidup di dalam kekudusan Tuhan. Coba kita lihat di situ. Pengudusan dalam bahasa Yunani dipakai hagiasmos, memiliki dua arti. Yang pertama, dipisahkan untuk Allah. Maka ketika kita percaya kepada Tuhan, Roh Kudus memisahkan kita dari dunia ini. Ya, secara rohani itu. Itu Yesus katakan, kamu bukan berasal dari dunia,
Karena kita lahir berasal dari surga. Secara rohani kita dilahirkan kembali. Itulah yang Yesus katakan, kalau manusia tidak dilahirkan dari roh, dia tidak akan mungkin masuk dalam kerajaan surga. Ya, kalau kita tidak dilahirkan kembali, sebab daging lahir dari daging, roh lahir dari roh. Pekerjaan Roh Kudus telah melahirkan kita sehingga kita dipisahkan untuk Allah. Pemisahan hagiasmos yang dimaksud di sini adalah pemisahan dari dosa, dikhususkan bagi Allah, tidak boleh menyerahkan diri kepada kejahatan untuk memuaskan keinginan daging, tapi menyerahkan diri kepada Allah untuk menyenangkan Allah. Maka ketika kita percaya kepada Tuhan, kita bukan milik kita lagi, tapi kita miliknya Tuhan. Maka jangan lagi, itulah yang dikatakan Tuhan, jangan berikan lagi dirimu diperhamba oleh dosa. Kalau hamba dosa berarti miliknya dosa, miliknya iblis, masuk neraka. Tapi kalau kita hamba Tuhan, anak Tuhan, miliknya Tuhan, barang siapa menjadi anak Tuhan, dialah ahli waris surga, karena surga milik. Amin. Ya, kalau kita harus menjaga kekudusan hidup kita, itulah konsep kita dikuduskan, dipisahkan untuk Tuhan. Jalan hidup yang sesuai dengan pemisahan itu, pengudusan dipandang sebagai proses atau tindakan dikuduskan, dipisahkan untuk melayani Allah. Setiap orang yang dibenarkan oleh Allah berdasarkan imannya kepada Kristus. Iman adalah jalan pembuka bagi proses pengudusan hidup orang Kristen sehingga ada persekutuan dengan Allah. Ketika kita percaya kepada Yesus, itu langkah awal, maka kita dibenarkan. Setelah dibenarkan, itu status masih. Maka tanggung jawab kita harus kita hidup di dalam kebenaran itu. Itulah konsep pengudusan. Harus berbuat baik, harus beribadah, harus berdoa, harus baca Alkitab, harus melakukan semua kehendak Tuhan sampai Tuhan datang kedua kali. Itulah proses hidup kita. Karena dibenarkan, pengudusan, dan nanti pemuliaan. Ya, itu tahapan orang beriman. Dibenarkan oleh darah Yesus disalib, lalu setelah dibenarkan kita diangkat menjadi anaknya, menjadi anak-anak Tuhan. Maka kita dikuduskan. Dikuduskan ini proses hidup kita. Sepanjang hidup kita harus diproses. Setiap hari, setiap saat, semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Baru nanti ketika kita meninggal, kalau seandainya belum Tuhan datang sampai kita dipanggil Tuhan, maka di sana nanti kita dimuliakan bersama dengan Kristus. Itu yang dikatakan Tuhan, mati bersama Kristus, bangkit bersama Kristus, dimuliakan. Disitulah glorifikasi kita nanti masuk surga. Amin. Ya, harus diproses. Sebab Alkitab katakan iman tanpa perbuatan hakikatnya kenyamanan. Ada tanggung jawab kita. Tidak hanya contohnya harus bangga kita oleh karena iman kita dibenarkan dan menjadi anak Tuhan, tapi ketika kita menjadi anak Tuhan, ada tanggung jawab kita harus dikuduskan, diproses sehingga sesuai dengan maksud dan tujuan Tuhan. Dalam beriman kepada Kristus, Roh Kudus mengerjakan karya pengudusan agar orang beriman hidup sesuai dengan maksud pengudusan itu, yaitu menyenangkan hati Allah. Dan banyak orang Kristen mengaku anak Tuhan, tapi hidupnya tidak sesuai dengan karakter Tuhan. Anak Tuhan berarti anak sesuai dengan. Kalau kita anak mirip dengan siapa? Mirip dengan siapa? Mirip sama bapakmu. Bapak kita, bapak saya, kan gitu kan? Betul nggak? Mirip sama ibu kita artinya. Orang tua itu, anak pasti mirip dengan orang tuanya. Ngerti nggak kira-kira? Kalau kita anak Tuhan harus mirip dengan Tuhan. Mirip apanya? Sifat, karakternya, budinya, dan perbuatannya. Walaupun dalam hidup kita masih berjuang, ya, kita masih daging, masih berjuang dengan dosa, berjuang dengan kedagingan kita. Tapi Tuhan katakan apa? Matikanlah keinginan dagingmu dan hiduplah sesuai dengan kehendak Tuhan. Bagaimana kita bisa hidup? Itu pekerjaan Roh Kudus untuk menolong kita sehingga sesuai dengan kehendak Tuhan.
Anak Bapak yang kekasih dalam Tuhan, sampai di sini ada mau ditanyakan dulu? Mengerti? Puji Tuhan. Anak cerdas memang seperti ini. Oke, Roh Kudus itulah yang akan menolong kita, yang akan memberikan pemahaman yang benar dengan hidup kita. Oke, yang di belakang paham semua? Oke, Roh Kudus juga sebagai penghibur. Ya, kita lihat bagaimana ketika kita berduka, ketika kita mengalami banyak masalah, Roh Kudus juga itu penghibur. Coba kalau anak Bapak ditinggal kekasihnya, tinggal pacarnya, anak-anak remaja kan nggak jarang orang bisa bunuh diri, betul nggak? Pas putus cinta, pergi ke jembatan satu kan terjun di sana. Kenapa bisa putus asa? Karena dia tidak punya pengharapan. Coba masa corona banyak juga orang stres kan, ada yang sampai mungkin mati bukan karena penyakitnya tapi stres. Ketakutan yang berlebihan. Sebab Alkitab katakan di akhir zaman akan banyak orang mati karena ketakutan. Kita bersyukur kepada Tuhan, Roh Kudus telah memberikan kita kekuatan ketika kita tidak mampu. Ketika orang yang kita kasihi, ketika mengalami duka yang begitu berat, maka Roh Kudus telah memberikan kekuatan bagi kita. Maka pekerjaan Roh Kudus, dia sebagai penghibur, dia juga sebagai penolong, bahkan dikatakan Roh Kudus juga sebagai pembela kita. Maka kata Parakletos di situ, Roh Kudus juga pembela kita. Maka ketika nanti kita di sorga, ketika kita menghadap tahta sorga, maka Roh Kuduslah menjadi pembela kita di situ. Sama seperti dalam pengadilan ada pembela di situ. Ya, ngerti ya? Ketika seorang terdakwa tidak bisa menjawab, maka ada pembela menolongnya. Maka Roh Kudus sudah membela kita, dan Tuhan yang menebus kita dan dimeteraikan Roh Kudus. Roh Kudus juga sebagai meterai. Meterai artinya menjadi tanda sah kepemilikan Tuhan. Ya, bersyukur kita anak-anak Tuhan ketika percaya kepada Yesus dan Yesus mengampuni dosa kita, maka Roh Kudus telah memeterai. Cap. Kalau sesuatu yang dimeterai punya kekuatan hukum enggak? Halo? Maka kalau buat perjanjian selalu dibubuhkan meterai. Kalau di Indonesia meterai 6.000. Maka ketika meterai diletakkan, ditandatangani, itu punya kekuatan hukum dan tidak bisa dibantah. Nah, kalau nanti tanda tangan, jangan asal tanda tangan meterai. Baca dulu apa yang ditandatangani. Kalau kita buat satu surat wasiat, itu akan sah ketika dimeterai. Maka tanda inilah Roh Kuduslah mengerjakan, memberikan pembaruan. Maka Roh Kudus, ya, Roh Kudus juga tinggal dalam diri orang percaya sehingga kita milik Tuhan. Roh Kudus membaptis sehingga kita menjadi milik Tuhan. Roh Kudus juga memeterai. Nah, kata meterai ini untuk menentukan. Kalau itu satu surat, itu dia bisa dibaca. Maka kalau iblis nanti mendakwa kita, iblis mengatakan kita nggak sah anak Tuhan, maka Tuhan Yesus, Roh Kudus juga ikut menjadi pembela kita, sehingga kita menjadi anak Tuhan. Amin. Amin. Banyak orang bilang gini, orang Kristen kok terlalu yakin masuk surga. Harus yakin, karena itu kita lihat. Yesus berkata, barang siapa percaya kepadaku, tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Ketika Yesus disalibkan, darahnya dicurahkan, maka dosa kita dipikul oleh Yesus. Di dalam Kolose, di dalam Injil dikatakan, maka dosa kita dipakukan bersama Kristus. Kitab Roma, ketika dosa itu dipaku bersama Yesus, maka Yesus mati bersama dengan dosa kita. Bukan berhenti Yesus mati, tapi hari ketiga Yesus bangkit. Setelah bangkit, maka kehidupan Yesus menjadi jaminan iman percaya kita. Dan Yesus berkata, kalau saya hanya di dunia ini, ya terbatas. Tapi aku akan pergi ke rumah Bapa, dan aku dan Bapa mengutus Roh Kudus, maka Roh itu akan menyertai kamu.
Maka ketika seluruh dunia ya hidup kurang lebih 7 juta orang, ya, maka 7 manusia bisa dijangkau dalam waktu bersamaan karena oleh Roh Allah. Keselamatan ditawarkan untuk seluruh dunia. Roh Allah diberikan kepada semua orang, tapi dengan syarat bagi mereka yang mau percaya. Oke, kita lihat di situ, Roh Kudus memampukan orang percaya agar dapat bertumbuh serupa dengan Kristus. Serupa yang dimaksud di situ adalah sifat dan karakter Kristus. Ya, kasih. Yesus berkata, kalau engkau ditampar pipimu, berikan. Artinya apa? Yesus mau katakan, jangan balas kejahatan dengan kejahatan, tapi balaslah kejahatan dengan kebaikan. Itu pekerjaan Roh Kudus. Yesus berkata, murid-muridnya bertanya, berapa kali mengampuni Tuhan? Cukup 7 kali? Yesus bilang apa? Tidak cukup. 70 kali 7 kali. Karena dalam tradisi Yahudi 7 kali mengampuni itu sudah masuk kategori orang yang paling baik. Tapi Yesus berkata, tidak cukup 7 kali. 70 kali 7. Itu dalam satu hari maksudnya. Maksud Yesus bahwa pengampunan tanpa batas. Amin. Siapa bisa mengerjakan itu? Roh Kudus. Kalau daging kita gunakan, nggak bisa. Itu semua pekerjaan Roh Kudus. Harus sama dengan Kristus. Yesus dicaci, Yesus diludahi. Alkitab katakan Yesus menutup mulutnya seperti domba yang dibawa ke pembantaian. Tidak membalas kejahatan. Dia disalib, dia justru berdoa, Tuhan ampuni dosa mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka berbuat. Kita harus serupa dengan Kristus. Tindakan perbuatan kita harus sesuai dengan kehendak Tuhan. Oke, sebagai kegiatan elaborasi, ini nanti menjadi tugas kalian juga. Apakah yang hendak kamu lakukan sebagai anak-anak Allah? Dan yang kedua, bagaimana tanggapanmu terhadap materi pelajaran Roh Kudus bagi orang percaya? Untuk kedua tugas ini bisa dikerjakan di rumah dan minggu depan akan dikumpulkan. Cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Kita semua tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di dalam surga, dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup, kami bersyukur Tuhan untuk pembelajaran hari ini. Materi tentang Roh Kudus bagi orang percaya, kiranya Roh-Mu yang kudus menolong kami memeteraikan setiap materi ini untuk kami bisa pahami, kami mengerti, untuk kami melakukan seturut dengan kehendak Tuhan. Roh Kudus memeteraikan dalam hati kami sehingga kami anak-anak Tuhan dan kami adalah ahli waris dalam kerajaan surga. Sebentar Tuhan kami akan berpisah, Tuhan memimpin dan menuntun kami. Terpujilah Tuhan dari siang hari ini kekal sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus berkati kita semua.